Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ibu Dia Astuti dengan mata pelajaran kearsipan. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Nah, di tengah masa pandemi seperti ini, jagalah kesehatan kalian. Mata pelajaran kearsipan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4 menerapkan penanganan surat masuk, 4.4 melakukan penanganan surat masuk. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah menyimak slide ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi pengertian buku agenda, 2. Menganalisa pola kegiatan administrasi, 3. Mengidentifikasi macam-macam buku agenda, dan yang keempat, menerapkan prosedur penanganan surat masuk dengan sistem buku agenda. Nah, bagaimana anak-anakku sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Baiklah, kalau begitu silakan kalian berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, mari kita mulai pembahasan kita mengenai penanganan surat masuk. Apakah yang dimaksud dengan surat masuk ini? Nah, surat masuk adalah semua surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Nah, surat-surat tersebut tentunya memerlukan penanganan yang baik. Dalam penanganannya, surat yang berasal dari luar atau surat masuk tersebut dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu pola sentralisasi dan pola desentralisasi. Nah, dalam penyelenggaraan administrasi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada dua pola yang bisa digunakan, yaitu pola sentralisasi dan pola desentralisasi. Maksudnya di sini untuk pola sentralisasi adalah merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat, yaitu ada unit tata usaha atau sekretariat dalam kantor yang bertugas menangani administrasi seluruh bagian yang ada di kantor tersebut. Sedangkan pola desentralisasi adalah suatu pola yang mempunyai ciri di mana kegiatan administrasi dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Artinya bahwa tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor yang terpusat. Nah, itulah pola kegiatan administrasi. Dalam pelaksanaannya, baik kantor yang menerapkan pola sentralisasi maupun desentralisasi tadi, terdapat dua sistem penanganan surat yang dilakukan di kantor, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan membahas penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda. Penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda adalah sistem penanganan surat yang menggunakan buku agenda sebagai sarana memproses surat. Nah, apakah yang dimaksud dengan buku agenda? Dalam hal ini, yang dimaksud dengan buku agenda adalah suatu buku yang dipergunakan untuk mencatat surat-surat baik surat masuk maupun surat keluar dalam satu periode atau satu tahun. Dan pada pola sentralisasi sistem buku agenda, penanganan surat masuk dilakukan melalui satu pintu, yaitu dari dan kembali ke bagian tata usaha. Ini tentang buku agenda. Sekarang bagaimana prosedur penanganannya? Mari kita bahas. Berikutnya adalah langkah-langkah penanganan surat masuk pola sentralisasi dengan menggunakan sistem buku agenda berikut ini.
Yang pertama atau langkah pertama adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang biasanya bekerja di bagian depan kantor seperti resepsionis. Langkah kedua adalah penyortiran surat. Setelah surat diterima oleh resepsionis, selanjutnya resepsionis menyerahkan surat-surat tersebut kepada bagian pencatatan surat. Selanjutnya, petugas pencatat surat menyortir surat yang diterima. Yang dimaksud dengan penyortiran surat atau dokumen di sini adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk pengolahan dengan tujuan mengetahui volume atau banyaknya surat yang masuk, untuk mengetahui atau menentukan prioritas penanganannya, dan untuk mempermudah pengawasan. Adapun kegiatan penyortiran surat masuk tersebut meliputi yang pertama adalah menggolongkan atau memisahkan antara surat dinas dan surat pribadi. Kemudian menggolongkan surat dinas berdasarkan 3 kategori, yaitu surat biasa, surat penting, dan surat rahasia. Itulah kegiatan penyortiran surat. Selanjutnya adalah pencatatan surat. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Nah, pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Pencatatan ini juga memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Setelah dicatat, petugas akan membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat sudah dicatat. Adapun kegiatan pencatatan surat tersebut meliputi yang pertama, membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan apakah ada lampiran atau tidak, apakah sesuai atau tidak lampiran yang ada. Kemudian yang ketiga, membubuhkan tanggal dan parah penerima surat pada stempel agenda. Dan yang tidak kalah pentingnya dan yang sangat penting adalah mengagendakan surat masuk, yaitu mencatat surat tersebut dalam buku agenda surat masuk. Nah, setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor agenda surat masuk. Nah, dalam kegiatan mengagendakan surat tersebut tadi, ada 3 macam buku agenda yang bisa kita gunakan, yaitu buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, atau buku agenda kembar. Nah, masing-masing mari kita bahas satu persatu tentang 3 macam buku agenda tersebut. Yang pertama adalah buku agenda tunggal atau campuran. Adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus berurutan pada tiap halaman. Artinya di sini buku yang digunakan untuk mencatat surat, baik surat masuk maupun surat keluar dalam satu format yang sama. Kalian perhatikan contoh format ini. Nah, pada buku agenda tunggal, semua surat, baik surat masuk maupun surat keluar, dituliskan pada satu format ini. Kalian bisa perhatikan di sini ada kolom M dan kolom K. Bila surat masuk, nanti kita berikan tanda checklist pada kolom M, dan untuk surat keluar kita berikan checklist pada surat
pada kolom K. Yang kedua, buku agenda berpasangan adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluar di sebelah kanan atau sebaliknya dengan nomor urut sendiri-sendiri. Kalian bisa perhatikan di sini buku agenda berpasangan, format yang ada pada sisi sebelah kiri ini untuk mencatat surat-surat masuk, sedangkan yang sisi sebelah kanan ini untuk mencatat surat-surat keluar. Ada buku agenda kembar. Buku agenda kembar adalah buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar, disediakan buku sendiri-sendiri. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada form buku agenda untuk surat masuk. Kemudian yang kedua ada format buku agenda surat keluar. Jadi pencatatannya terpisah ke dua buku. Nah, sekarang mari kita lihat cara pencatatan pada buku agenda surat masuk. Terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama ada kolom nomor, kita tuliskan nomor urut. Kemudian kolom kedua ada tanggal terima, kita tuliskan tanggal penerimaan surat. Jadi kita menerima surat itu kapan. Berikutnya kolom berikut terima dari, kita tuliskan si pengirim surat, kemudian tanggal atau nomor surat masuk kita catat berdasarkan surat yang kita terima, kemudian kolom perihal atau isi surat kita tuliskan sesuai dengan perihal yang tercantum pada surat atau dengan cara membaca isi surat. Sedangkan pada kolom lampiran itu juga menyesuaikan, diteruskan kepada siapa juga menyesuaikan perintah dari atasan, sedangkan kode arsip kita isi nanti setelah kita pembahasan pada penyimpanan arsip. Nah, demikian seterusnya kita bisa mengisikan buku agenda surat masuk ini untuk surat-surat yang lain. Nah, bagaimana? Kalian sudah memahaminya bukan? Untuk pencatatan pada buku agenda surat masuk. Selanjutnya adalah pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa yang harus memproses surat tersebut. Yang dimaksud dengan lembar disposisi di sini adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Nah, orang yang ditunjuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Inilah pengarahan surat. Langkah yang keempat. Selanjutnya, kegiatan penyampaian surat. Kegiatan penyampaian atau pendistribusian surat ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, surat yang disertai lembar disposisi dicatat ke dalam buku ekspedisi intern. Yang kedua, menggandakan surat apabila ada lebih dari satu pihak atau beberapa pihak yang ditunjuk oleh pimpinan dalam lembar disposisi.
Kemudian yang ketiga, surat didistribusikan kepada pihak yang bersangkutan dengan menggunakan buku ekspedisi intern dan diparaf oleh pihak yang bersangkutan atau pihak penerima surat. Itulah kegiatan penyampaian surat. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Nah, dengan demikian, selesainya penyimpanan surat, maka selesai pula kegiatan penanganan surat masuk. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan bila ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan melalui Google Classroom kita. Nah, untuk pemahaman kalian, sebagai tugas dari materi ini, buatlah bagan alur penanganan surat masuk, sistem buku agenda yang tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, buatlah form atau format buku agenda masuk dengan 3 bentuk. Yang pertama buku agenda tunggal, kedua buku agenda kembar, dan ketiga buku agenda berpasangan. Kalau sudah selesai buku tersebut atau format buku tersebut, simak dan baca surat yang akan dilampirkan di slide berikutnya. Kemudian catatlah surat-surat tersebut ke dalam buku agenda yang sudah disiapkan tadi. Tanggal terima surat dituliskan 2 hari dari tanggal surat. Nah, bila sudah selesai pekerjaan kalian, kumpulkan pekerjaan di Google Classroom. Selamat belajar dari rumah, sukses selalu untuk kalian semuanya. Ini surat 1, 2, 3. Silakan dicatat di buku agenda yang sudah. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai penanganan surat masuk dengan buku agenda. Semangat belajar dari rumah. Sukses selalu. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya mengenai penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.